Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Barreskrim Polri hari ini kembali memanggil Sekretaris Jenderal Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Ratu Tisha Destria. Ratu Tisha diperiksa sebagai saksi kasus dugaan pengaturan skor pertandingan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung bersama dengan rekan Jona Hamonangan dan juru kamera Muhammad Riento. Kita langsung sapa Jona. Jona, pukul berapa Sekjen PSSI akan diperiksa hari ini? Ya sih, betul sekali terkait dengan pemeriksaan Sekjen PSSI Ratu Tisha. Ratu Tisha sendiri sudah datang lebih tepatnya ke gedung Barreskrim Mabes Polri di Ombudsman pukul 9.30 WIB tadi pagi, lebih tepatnya sekitar 2 jam yang lalu, di mana Ratu Tisha datang bersama dua rekannya khususnya dalam rangka menemui dari pihak Barreskrim Mabes Polri untuk bisa mengikuti pemeriksaan. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan lanjutan, lebih tepatnya merupakan pemeriksaan di kedua, di mana minggu lalu Ratu Tisha menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak dari kepolisian. Total ada 40 pertanyaan yang terdaftar khususnya ketika pemeriksaan minggu lalu, namun hanya bisa terjawab sekitar 27 pertanyaan. Dan sebabnya hari ini pihak Ratu Tisha menjawab sekitar 13 pertanyaan, di mana fokus dari pertanyaan adalah bagaimana mengetahui atau mungkin sepak terjang atau seluk-beluk dari Ratu Tisha sendiri sebagai Sekjen PSSI, dan juga bagaimana mengetahui terkait dengan organisasi dan tugas pokok dari PSSI sendiri. Dan juga harus diketahui bagaimana Ratu Tisha dalam hal sebagai Sekjen, apakah dia mengetahui ataupun tidak. Terkait dengan adanya skandal pengaturan bola ini atau dikenal sebagai match fixing, ini merupakan instruksi langsung dari pihak kepolisian, lebih tepatnya dari Kapolri Jenderal Polisi M. Tito Karnavian. Oleh sebabnya dari pihak Satgas sendiri langsung bergerak cepat dengan ditetapkannya ada 4 orang tersangka. Terkait dengan pemeriksaan hari ini khususnya sebagai Ratu Tisha dari Sekjen PSSI, pihak kepolisian masih terus mempelajari latar belakang atau background terkait dengan adanya match fixing itu. Itu sebabnya dengan pemanggilan dari Sekjen PSSI atau pemanggilan dari Ratu Tisha akan dipelajari dan diketahui sejauh mana keterlibatan mungkin dari beberapa orang, atau mungkin apakah Ratu Tisha tahu mengenai adanya skandal dari match fixing ini. Terkait dengan masuknya pihak kepolisian dalam skandal match fixing ini juga merupakan salah satu peran kepolisian, di mana dari pihak PSSI, lebih tepatnya dari Komdis atau Komisi Disiplin, mereka hanya masuk pada disiplin internal atau bisa dikatakan sebagai pengaturan mungkin dari lingkup dari internal saja. Sedangkan dari pihak kepolisian mereka mengatur untuk skala lebih luas. Oleh sebabnya dari pihak kepolisian bisa melaksanakan penangkapan khususnya pada beberapa orang. Terkait dengan adanya peran dari pihak polisian dalam hal Satgas Mafia Bola ini salah satunya adalah bisa melaksanakan penyelidikan dengan melakukan beberapa ruang, seperti misalkan melakukan pengambilan barang bukti atau mungkin digital forensik. Apalagi kalau kita tahu bahwa terkait dengan adanya Satgas ini juga merupakan imbas dari laporan beberapa akun yang ada di sosmed, di mana akun-akun ini berkaitan dengan masyarakat dari pecinta komunitas sepak bola yang mereka mengadukan beberapa hal yang ada kaitannya dengan match fixing. Adanya match fixing ini terjadi ketika pada bulan Desember adanya aduan dari masyarakat, di mana adanya skandal penyuapan terkait dengan adanya liga, lebih tepatnya dari Liga 3. Ini merupakan enter atau mungkin pintu masuk terkait dengan adanya penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian agar skandal pengaturan bola ini bisa selesai. Mengingat bahwa olahraga sepak bola merupakan salah satu olahraga yang favorit Indonesia dan merupakan salah satu tontonan yang cukup banyak khususnya bagi masa baik dari anak muda, mungkin orang dewasa, dan itu saja menjadi presiden buruk atau mungkin contoh buruk, dan ini harus diselesaikan agar masyarakat Indonesia bisa mendapatkan tontonan yang berkualitas dan tontonan yang benar-benar bisa dikatakan sebagai fair game atau fair play. Ya sih. Ya, Jona, apa sebetulnya materi pemeriksaan tambahan bagi Ratu Tisha pada pagi hari ini? Ya, saya sih terkait dengan materi tambahan, tentu saja ini disesuaikan dengan adanya skandal yang terjadi khususnya di bidang sepak bola, di mana PSSI itu merupakan induk organisasi yang mengatur keseluruhan dari sepak bola, baik dari liga utama atau mungkin sampai liga kecil. Terkait dengan adanya kasus ini, ya pemeriksaan khususnya terhadap Ratu Felicia ini akan masuk pada bagaimana mengetahui atau bisa dikatakan sebagai peran organisasi dari PSSI dan juga kaitannya dengan Ratu Felicia sendiri. Ratu Tisha sendiri, apakah Ratu Tisha mengetahui hal ini atau mungkin Ratu Tisha juga mungkin bisa
memberikan petunjuk terkait dengan adanya beberapa hal yang berkaitan dengan skandal pengaturan liga ini atau dari match fixing ini. Pihak kepolisian sebelumnya sudah menetapkan ada 4 tersangka khususnya dari kasus pengaturan skor. Yang pertama adalah Ketua Asprof PSSI DIY Dwi Irianto alias Mbah Putih, yang kedua anggota Komite Eksekutif PSSI Johar Lin Eng, yang ketiga mantan anggota Komisi Wasit PSSI Prianto, dan yang keempat adalah anak dari Komisi Wasit yaitu Anik Yuni Artikasari yang merupakan dari wasit futsal sendiri. Keempat tersangka dijerat dengan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, di mana pasal yang dikenakan adalah pasal 378 KUHP atau pasal 372 KUHP, di mana tentu saja merupakan imbas dari perbuatan pidana dilakukan. Sampai saat ini masyarakat bagi yang pencinta bola atau mungkin tidak masih menunggu terkait dengan adanya skandal dari pengaturan bola, di mana tentu saja masuknya pihak kepolisian ke Liga 3 ini akan membongkar lebih lanjut terkait dengan skandal pengaturan bola ini. Tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka baru, di mana ditegaskan langsung pihak kepolisian ini membuka tabir baru khususnya bagi adanya skandal yang cukup memalukan ini. Dan juga ini satu hal lagi bahwa akan terbuka juga ruang untuk membuka penyelidikan untuk yang liga lebih besar dari Liga 3 yaitu dari Liga 2 dan Liga 1, di mana tentu saja pihak kepolisian menunggu peran aktif dari masyarakat. Masyarakat sendiri saat ini bisa melaporkan, di mana dari Satgas ini juga sudah membuka laporan dan dari pihak kepolisian terus memproses laporan ini. Itu saja agar kasus dari Satgas Mafia Sepak Bola ini bisa terbuka lebar dan masyarakat tentu saja bisa mendapatkan tontonan yang berkualitas dan tentu saja mendapatkan olahraga yang betul-betul fair game dan fair play. Ya sih. Baik, terima kasih Jona atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali.